Udah setelah sekian lama nggak nge-podcast ya, bikin siniar dan lain-lain, akhirnya tahun 2021 podcast pertama. Saya nggak sendiri, alhamdulillah saya sekarang bersama Kaunti. Halo Kaunti. Halo Kak Makasih banyak. Jeta. Halo, makasih banyak Kaunti udah datang di nemenin saya di siniar 1000 daun. Dan Jepang mau buka untuk visa selain turis mulai tanggal 8 November untuk orang-orang yang sudah full divaksinasi 2 kali. Makanya kayaknya seru nih kalau kita ngomongin tentang pengalamannya Konti yang masih segar banget nih, baru bulan lalu datang ke Jepang. Jadi Jeta pengen nanya-nanya dikit Kak, pengen ngobrol ngobrol santai aja sama Konti. Kaunti, apa sih yang Kak, yang dipersiapkan dan apa aja yang dibutuhkan gitu, yang Kaunti lakukan sebelum berangkat ke Jepang? Berarti yang pertama kali dibutuhkan sebelum berangkat itu adalah surat PCR. Iya. PCR itu waktu itu harus yang ini ya, 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam sebelum berangkat berarti kayak. Sebelum berangkat, dia harus ditranslate ke bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, berarti ada formatnya dari imigrasi Jepang ya? Iya, ada formatnya. Oke. Ada formatnya. Waktu itu kalau nggak salah bisa di-download ya? Di-download ya? Dari websitenya MOFA kalau nggak salah ya. Nanti coba kita cantumin juga ya sumber itunya. Nggak tahu ada. Nanti kita coba cari dulu. Si Peduli Lindungi ya? Iya. Alhamdulillahnya dia udah di-translate juga sih. Ke dalam bahasa Inggris ya, jadi bisa langsung dipakai. Dan memang yang diterima di imigrasi Jepang itu kartu vaksin yang berasal dari Peduli Lindungi kalau nanti berarti ya. Oke. Tiket. Oh, jelas dong ya. Konti harus naik pesawat soalnya, berarti tiket. Oke. Barang bawaan. Ya, biasanya barang bawaan. Terus juga kita harus siapin ini juga, Jeta, internet. Mobile SIM internet gitu ya, Konti. Iya. Waktu itu sih aku pakai roaming ya. Pakai roaming. Karena belum punya perdana Jepang. Kartu nomor Jepang itu, jadi pakai roaming. Oke. Terus visa dan paspor. Pas di pesawat ada sesuatu yang khusus harus dilakukan nggak, Kaunti? Oh iya, ada Jeta. Jadi di dalam pesawat itu kita dibagiin 3 data. 3 file ya. 3 file, oke. Apa sih namanya? Lembaran gitu ya? 3 lembar gitu. 3 lembaran itu ada written pledge. Oke. Custom declaration sama disembarkation card ya. Buat foreigner. Iya. Kalau sebelum pandemi, yang Jeta tahu, itu tuh disembarkation sama custom selalu ada. Berarti yang baru tuh yang written pledge kayak karena pandemi itu ya. Kebayang. Agak banyak. Nanti pas turun itu kita pasti diarahin langsung untuk screening dokumen. Jelas kita diminta dulu PCR test ininya, PCR test. Bukti PCR testnya sama vaksin. Oke. Jadi screening, terus habis itu dicek. Ada beberapa loket gitu. Dicek. Di make sure lagi dari negara mana, vaksinnya apa, udah 2 dosis atau belum, terus PCR tesnya valid nggak 3 kali 24 jam gitu. Nanti hasilnya kita akan ditentuin kita mau karantina berapa. Ada yang 3 hari, ada yang 9 hari. Aku sih kurang tahu ya berapa penentuannya itu apa. Tapi waktu itu aku dapatnya 3 hari. 3 hari berarti di hotel yang disediain sama pemerintah Jepang. Ini penting nih, Konti. Bayar nggak, Konti? Gratis. Oke. Ya, soalnya kan yang Jeta tahu di Indonesia kan karantina tuh yang bukan pekerja
yang bukan student itu bayar kan, harus di hotel gitu kan. Nah kalau county gratis ya berarti Iya, ya? gratis ya. Gratis ya dari pemerintah. Oke. Lanjut county. Nah udah tuh udah dicek kan, kita udah dapet ketentuan harus karantina 3 hari. Habis itu kita langsung diarahin lagi nih untuk PCR lagi di bandara. Oh, jadi pas turun pun PCR lagi county? Betul. Oke. PCR lagi pakai saliva. Pakai saliva. Oh, berarti nggak dicolok-colok lah ya? Enggak. Pakai saliva. Ya, iya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di situ tuh ada tentuan gitu, Jeta 30 menit. Kalau bisa jangan makan dan minum 30 menit sebelum PCR. Oke, jadi berarti kalau kita mau turun sekitar 30 menit sebelum turun, kita lebih baik menghindari makan dan minum yang ada rasa-rasanya gitu kan ya, supaya PCR-nya gampang ya, untuk salivanya gitu ya. Oke. Iya, nanti kan udah PCR itu nanti hasilnya ditunggu. Sambil menunggu hasil itu kita ke ini install aplikasi. Jadi diarahin lagi buat install aplikasi selama karantina. Jadi pakai selama karantina di Jepang. Jadi buat karantina di Jepang kita harus menginstal aplikasi yang ditentukan oleh pemerintah Jepang berarti kayak. Oke. Ada 2 aplikasi ya? Ada 2 aplikasi. MySOS sama Koko. Oke. Iya. Siap. Setelah install, terus ngapain lagi county? Nah di situ dibilangin, ditanyain ada internet atau enggak. Waktu itu sebenarnya aku udah pasang roaming itu kan. Ya ini sih masalah sih. Jadi aku udah daftar roaming. Cuman kan dia ada VPN settingnya. APN ya? APN settingnya. Nah kayaknya tuh aku salah setting gitu, jadi dia nggak bisa dipakai roamingnya. Karena waktu itu buru-buru harus install aplikasi, akhirnya sama petugasnya di situ disambungin ke wifi bandara buat install MySOS sama Koko tadi. Tapi berarti memang walaupun gak ada internet, ada wifi bandara sebenarnya kayak Onti? Ada, yang penting kita bisa sambungin aja sih. Ah. Atau kan ntar disambungin sama abang-abang ya? Iya, kakak. Ya. Terus Oke. selama karantina itu harus ada smartphone. Oke. Jadi kalau misalkan nggak ada, kita harus sewa. Itu baru mau Jeta tanyain. Berarti kalau kita nggak punya nih, misalnya kita udahlah nggak perlu punya smartphone gitu. Berarti kita harus sewa di bandara, nanti ada nyediain gitu kayak buat. Kurang tahu ya, Kurang tahu ya. ini harus nyawa di mana. Itu kayaknya ada deh ketentuannya di Written Press Di Written itu Press deh. itu. Oke. Harus ada smartphone yang Siap. bisa dipakai. Nanti kalau kita udah install aplikasi, nanti diaktifasi ya, dibantu lagi di loket, diarahin ke loket buat aktivasi. Jadi dikirim via email. Habis itu habis aplikasi udah beres, udah kesambung, kita ini ke loket yang lain, jalan lagi ke loket buat pengecekan data karantina. Oh, jadi kayak persiapan karantinanya mau gimana gitu kan ya? Iya, itu penjelasan ini Jeta kan setiap kayak penjelasan ini aplikasinya makanya kayak gimana nih, kayak gini. Itu mereka sebenarnya mostly pakai bahasa Jepang. Cuman karena ada banyak ya petugasnya, mereka bisa 2 bahasa. Bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris juga kalau misalkan kita prefer mau bahasa Inggris aja. Itu mereka akan ngejelasin pakai bahasa Inggris cara penggunaan MySOS sama Kokoanya. Berarti kita bisa milih lah ya, minta dijelasin pakai bahasa apa gitu ya. Kalau bahasa Indonesia bisa nggak kawan? Enggak kayaknya ya. Aku sih pengennya gitu Kak. Tapi enggak. Cuman akhirnya kalau bahasa Jepang udah nggak bisa, nih udah nggak ngerti, bahasa Inggris udah mentok, ya udahlah. Bahasa isyarat yang keluar. Oke. Memang itu cara terakhir kawan tuh kayaknya. Pakai bahasa isyarat udah nggak ngerti gimana lagi. Oke. Iya. Tadi udah pengecekan ya. Tadi udah aplikasi, terus habis itu pengecekan data karantina. Ini nih yang aku bilang kita butuh data. Nanti dia make sure gitu. Mau tinggal di mana nih setelah 3 hari dari hotel. Bentar kawan. Jadi setelah 3 hari nanti kan kawan tadi dibilang 3 hari karantina di fasilitas yang disediain sama Jepang, pemerintah Jepang. Tapi setelah itu kawan masih karantina lagi? Iya. Sampai berapa lama kawan karantinanya?
3 hari di hotel, Di hotel. sisanya 11 hari di tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kita sendiri yang emang Kak Onti udah ngasih tahu ke pemerintah Jepang, saya bakal karantina di sini. Gitu. Iya, aku belum kasih tahu ya. Jadi pas penentuan 3 hari karantina itu di hotel. Tapi 11 hari tetap karantina juga. Di luar hotel itu? Di luar hotel itu, di tempat tinggal kita. Jadi totalnya 14 hari. Oh, jadi 2 minggu tetap Kak Onti ya karantina? Tetap 2 minggu. Oke. Iya, nah yang selama 14 hari itu dikontrol pakai aplikasi tadi, My SOS sama Kokoa. Oke. Gitu. Baik Kak Onti. Iya. Nah, habis udah selesai nih Kak Onti. Berarti kan Kak Onti udah sampai ke tahap dimana bakal ditentuin nih karantinanya di sini 3 hari dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya Kak Onti ngapain lagi? Selanjutnya kita nunggu hasil PCR-nya. Oh iya, hasil PCR tadi ya. Hasil PCR tadi. Habis udah negatif? Udah negatif, kita berlanjut ke imigrasinya. Imigrasi di bandara. Di bandara. Oh, berarti udah di sini baru masuk Kak Onti sebagai udah bisa masuk Jepang nih gitu. Masukin ke imigrasi gitu. Di imigrasi ngapain aja Kak Onti? Nah, di imigrasi ini nih kita dipandu untuk input data ya. Diminta paspor. Terus nanti sidik jari, foto. Untuk bikin resident card. Oh iya, karena Kak Onti kan visanya dependen ya, sama kayak student dan pekerja lainnya, jadi dapat Zaryu card ya atau resident card itu kayak. Oke. Iya, langsung dicetak di bandara itu juga, hari itu juga. Itu udah dapat resident card itu baru ke bea cukai buat ngecek barang bawaannya. Oke. Misalkan kita bawa produk daging atau enggak, bawa emas berapa gram gitu, ada ketentuan yang nggak boleh. Gitu deh. Terus udah nih kita tinggal diarahin buat nunggu bis. Karantina. Diarahin buat nunggu bis untuk diantar karantina ke hotel. Oke. Habis itu Kak Onti selesai nih di bandara, diarahin ke hotel di karantina. Dari aku sampai sampai aku keluar ke bis, keluar bandara itu kira-kira 2 jaman. 2 jam ya? 2 jam. Oke, jadi spare waktunya cukup lama Kak Onti ya buat lumayan ya. Lumayan. Capek banget sih ngebayanginnya. Masya Allah. Iya, kayak di pesawat. Istirahat aja. Benar. 8 jam Kak Onti perjalanannya, sekitar 7 sampai 8 jam. Sekitar. Oke, berarti Kak Onti udah ngelewatin banyak ya, 3 tahap ya, di Bandara Indonesia di Soekarno-Hatta, naik pesawat, di Bandara Narita juga udah selesai. Habis itu Kak Onti lanjut ke karantina di hotel. Nah, cerita dikit dong Kak Onti, pengalaman 3 hari karantina di Jepang tuh gimana sih Kak Onti? Bandara sampai di hotel kita check in. Kita isi kesehatan kita nih, suhu badan kita berapa, kan kasih termometer juga ya, suhu badan kita berapa, ada gejala apa gitu, diisi di link itu. Nah, kalau My SOS mereka nanti akan video call kita setiap hari. Video call kita tanpa suara sih, cuman ya kita nunjukin muka kita aja sama background bahwa kita ada di hotel. Sama di My SOS juga ini sama, suhu badan berapa, ada gejala batuk, demam. Jadi bisa ngelaporin di My SOS juga? Ya, bisa lah, itu gampang. Oke. Ada notifikasinya juga kok nanti dari aplikasi My SOS. Jadi kita nggak usah takut nggak bisa pakai aplikasinya gitu? Iya. Yang penting dia udah kesambung gitu maps-nya yang udah di setting di bandara tadi. Oke. Kalaupun nggak bisa pun ya, waktu itu aku juga kejadian sih, nggak muncul tanggal terakhir kita karantina gitu. Bisa juga kok ditanya via email. Oke. Ya pokoknya kalau ada kesulitan aman lah ya. Aman lah, kita bisa
tanya via email. Kaunti Muslim ya, Mm-mm. dan gimana? Setahu Jeta tuh karantina tuh kan nggak bisa keluar Kaunti, nggak bisa beli makan dan lain-lain. Nah untuk makan sendiri pas karantina gimana Kaunti? Iya, soal makanan ya Jeta, saya mau cerita juga nih. Apa nih, kayaknya seru nih Kaunti. Jadi tuh waktu check in itu kan sebenarnya mereka nanya kan ada alergi apa gitu. Dan aku bilang ada nggak yang Muslim friendly atau halal food. Mereka nggak ada yang bersertifikat halal. Tapi mereka nawarin vegan. Ya udah, aku bilang ya udah nggak apa-apa, sayuran gitu. Oke, vegan. Tapi pada akhirnya mereka tetap kirim 2. Berarti setiap makan dapat 2 gitu Kaunti. Setiap jam makan aku dikirim dua paket makan. Berarti total Yang 6. vegan sama yang reguler. Berarti total selama sehari dapat 6 tempat 6 makanan gitu Kaunti. Iya, jadi satu hari 3 kali, pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore. Satu kalinya dapat 2, 6. Itu nggak bisa dah gimana Kaunti. Aku sampai bingung gitu ngatur ini nasinya gimana biar gak kebuang, karena kan porsinya lumayan ya. Belum lagi buahnya, belum lagi minumannya. Ya udah dikali 2 aja. Masya Allah, seru banget ya Kaunti ya. Tapi balik lagi sih, aku baca juga ada beberapa orang Indonesia yang karantina di hotel di Jepang. Ada juga hotel yang menyediakan halal food gitu, ada sertifikat halalnya. Jadi ya masing-masing mungkin beda peraturan dan kebijakannya. Nah tapi ternyata waktu itu di hotel tempat aku karantina tuh boleh kalau kita mau minta tolong keluarga atau orang yang kita kenal di Jepang buat nganterin makanan ke hotel. Oh berarti walaupun Kaunti nggak bisa keluar, nggak bisa interaksi, tapi orang dari luar bisa ngirim barang dan makanan ke dalam hotel berarti. Bisa. Jadi nggak, ini juga lumayan juga Kaunti ya, jadi nggak terkurung banget lah ya, masih bisa pesan makanan dan lain-lain gitu. Iya, Oke. nanti diinformasiin gitu, ini ada kiriman nih makanan. Terus dianterin ke kamar ke langsung kamar. ya? Menarik banget. Oh mantap 3 hari. Nah habis itu Kaunti pas hari ketiganya tuh, pas Kaunti mau selesai, apa aja yang harus Kaunti lakukan? Ya, di hari ketiga itu hari terakhir karantina, nanti kita dikasih PCR kit-nya. PCR kit lagi, saliva lagi berarti Kaunti? Iya, Okay. sampelnya saliva. Kita dikasih gitu, ditaruh di pintu, nanti kita ambil, kita taruh sampelnya di situ, dibalikin di pintu, nanti diambil sama mereka. Terus kalau misalkan hasilnya negatif, nanti dikabarin bahwa kita udah boleh balik ke bandara. Oh berarti setelah selesai karantina dibalikin lagi ke bandara, nggak boleh dijemput di hotel kan? Iya. Walaupun mungkin tempat tinggal Deket sama hotel, tetap dibalikin sama mereka ke bandara. Dianterin juga naik bis. Benar ya. Baru habis itu Kaunti dijemput sama keluarga. Iya, dijemput sama keluarga di bandara. Menarik banget nih, banyak banget ternyata step-stepnya yang dilakukan selama persiapan dari pergi sampai akhirnya selesai karantina di hotel ya. Habis itu ya pastinya Kaunti pulang ke rumah, karantina lanjut ya 14 hari gitu. Seru banget Kaunti, kayak panjang banget ya. Jeta merasa kayak Jeta udah lama juga Kaunti nggak naik pesawat, jadi nggak tahu gimana gambarannya kan. Dan dengar Kaunti kayak wah panjang banget gitu ya perjuangan untuk bisa masuk ke Jepang, naik pesawat, PCR dan lain-lain gitu. Dan ya Jeta juga merasa mungkin informasi ini bakal berguna banget buat teman-teman yang mungkin sebentar lagi akan masuk juga ke Jepang dengan status student ataupun status dependent juga kayak Kaunti gitu. Dan Jeta berharap informasi yang Kaunti sharing hari ini, yang kita ngobrol-ngobrol hari ini, bisa berguna juga buat teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke. Buat teman-teman juga yang kemungkinan nanti akan sama seperti Kaunti, masuk ke Jepang juga, menjalani karantina juga, walaupun mungkin ngedengerin dari
ceritanya Kaunti itu ribet banget ya, banyak banget gitu. Tapi saya Jeta berharap, dan tentunya Kaunti juga berharap, karena kita berada di negeri orang dan setiap dari kita ini mewakili komunitas kita, komunitas orang Indonesia. Jadi buat teman-teman yang nanti karantina pun setelah keluar dari hotel, tetap patuhi peraturan karantina, bersabar aja sampai hari ke-14-nya itu selesai, karena setelah selesai dari karantina worth it kok buat nunggu karantina itu dan menikmati Jepang kayak Iya, gitu. oke. Makasih banyak Kaunti informasinya, dan mungkin kayaknya kita ke depan bakal sering nge-podcast bareng Kaunti ya. Iya, gitu. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin juga, stay tune terus di di podcast kita. Mungkin kita akan sering nge-podcast bareng dan akan ada informasi-informasi lain yang kita bicarakan di podcast ini. Ya. Bye bye. Bye.